Shalom, perkenalkan nama saya Juni dengan NIM 1902111762 dengan kelas B Pendidikan Agama Kristen, yaitu dengan mata kuliah modal pembelajaran PAK, yaitu dan dosen pengampu yaitu Pak Lukas MPDK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu model pembelajaran secara langsung. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Shalom, selamat siang adik-adik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak minta kesediaan salah satu dari kita yaitu memimpin dalam doa. Baik, terima kasih. Baik, di sini kita mengangkat sebuah materi yaitu yang berjudul yaitu bertumbuh sebagai keluarga Allah. Adik-adik sekalian, Bapak yang bertanya, menurut kalian bertumbuh sebagai keluarga Allah itu seperti apa? Baik, terima kasih. Yang pertama itu keluarga yang bertumbuh. Setiap individu mengalami pertumbuhan yang berbeda secara terus-menerus dalam seluruh aspek karena pertumbuhan bersifat individual. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap individu itu mempunyai pertumbuhan secara berbeda-beda, yaitu misalkan si A dan B secara pertumbuhan itu memiliki pertumbuhan yang berbeda, di mana dikatakan selanjutnya lagi yaitu individu itu mempunyai keunikan tersendiri. Perbedaan inilah yang membuat satu individu dan individu yang lain menjadi unik. Nah, sudah dikatakan surat tadi yaitu individu mempunyai keunikan tersendiri. Karena itu, cintailah dirimu kamu sebagai kamu apa adanya. Nah, situ dikatakan bahwa bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apabila kamu sudah mengenai diri kamu secara objektif, maka dengan mudah kamu dapat memahami orang lain. Keluarga sebagai kumpulan individu yang terbentuk dari pernikahan juga mengalami pertumbuhan. Nah, selain dari setiap individu tadi yang dikatakan bahwa keluarga juga mempunyai pertumbuhan yaitu dalam kehidupannya, di mana dikatakan setiap dalam pernikahan yaitu pasti mengalami dalam masa pertumbuhan. Nah, di sini akan dikatakan juga dalam kehidupan keluarga Kristen, setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh yaitu bersama-sama memiliki syarat utama. Nah, di sini dikatakan bahwa ada dua hal yang harus dilakukan supaya keluarga, yaitu keluarga Kristen menjadi bertumbuh. Yang pertama yaitu hidup saling mengasihi dan menghormati agar dapat menciptakan iklim keluarga yang penuh damai. Nah, pada yang pertama ini dikatakan bahwa saling mengasihi itu dan saling menghormati sehingga terciptanya suatu iklim atau bisa kita bandingkan dengan cuaca ya atau suhu yang di mana akhirnya nanti sebuah keluarga tersebut jika saling mengasihi atau menghormati satu sama lain itu akan terciptakan sebuah keluarga yang damai, sukacita. Selanjutnya yang kedua yaitu tetap berpegang kepada Tuhan dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi dikatakan bahwa kita sebagai keluarga Kristen yaitu tetap berpegang pada sabda firman Tuhan, di mana sebagai pondasi atau pegangan kita sebagai umat agama Kristen yaitu firman Allah itu sendiri atau Alkitab. Baik, di sini dikatakan dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan keluarga bukanlah materi, tetapi sikap takut akan Tuhan. Nah, di sini dikatakan adik-adik, yaitu dalam ajaran Kristen yang menjadi dasar kebahagiaan kita itu sebagai keluarga Kristen, yaitu tetap bukanlah sebuah materi atau harta kekayaan yang melimpah, tetapi bagaimana kita takut atau sikap kita terhadap perintah Allah. Kedua yaitu bagaimana kita tidak menyia-nyiakan usaha manusia yang mengumpulkan banyak harta duniawi siang dan malam, tetapi tidak menempatkan Tuhan dalam hidupnya itu sebagai prioritas utama dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan sehingga bertumbuh makin menyerupai Kristus dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, di situ dikatakan bahwa hidup kita sia-sia saja jika kita tidak bersandar pada sabda firman Tuhan tadi, yaitu tidak lain yaitu Alkitab. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya, yang kedua itu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Kristen. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, Bapak ingin bertanya tadi bagaimana menurut adik-adik keluarga yang bertumbuh sebagai keluarga Kristen yaitu yang tetap atau berpegang pada firman Allah. Baik, terima kasih. Kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Yang kedua yaitu ciri-ciri pertumbuhan keluarga Kristen. Bertumbuh sebagai keluarga Allah yaitu berarti keluarga bertumbuh di dalam Kristus yang mempunyai makna lebih mengenal Dia, lebih mengasihi, menaatinya,
Keluarga Kristen merupakan pusat tujuan dari perjanjian Allah, yakni untuk menjadi saksi bagi dunia. Karena itu, di dalam anugerah Allah, kita sebagai anggota keluarga Kristen harus melakukan terbaik dalam membangun keluarga yang berkenan kepada Allah. Keluarga Kristus seperti pengajaran Tuhan, yaitu menggambarkan bahwa Allah memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, yaitu agar umatnya bertumbuh lalu menghasilkan buah. Nah, di sini terdapat sebuah nas Alkitab. Bapak minta salah satu dari kita untuk bacanya, itu terdapat dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, baik, terima kasih. Selanjutnya kita memasuki materi kita yang selanjutnya, yaitu berakar. Berakar menunjuk pada pohon dan tanaman yang akarnya tertancap jauh di dalam tanah. Akar berfungsi untuk memungkinkan tanaman bertahan hidup dan untuk memperkuat atau memperkokoh berdirinya satu tanaman tersebut. Nah, sama halnya dengan keluarga yang berakar dalam Kristus, yaitu sebagai sumber kehidupan. Keluarga yang mendasarkan menjadi Kristus, yaitu sebagai pondasi kehidupan keluarga, yaitu serta membiarkan Kristus menjadi kepala keluarga yang memimpin keluarga. Dengan demikian, keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup, yaitu di mana setiap masalah dalam persoalan hidup kita bisa memampukan hidup kita, di mana kita mampu menjadikan sebuah firman Tuhan itu menjadi sebuah akar atau menjadi sebuah pondasi dalam hidup kita. Di sini di mana dikatakan sini bahwa keluarga akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup yang menerpanya. Di mana keluarga yang berakal hidup, maksud saya keluarga yang berakar dalam Kristus juga berarti yang pertama dikatakan menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga. Nah, yang pertama ini dikatakan bahwa kita keluarga, yaitu keluarga Kristen tadi, bahwa jika kita menempatkan Tuhan atau setiap pergumulan kita, yaitu kita berserah itu hanya kepada Yesus, di mana kita menjadikan firman itu sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Selanjutnya yang kedua itu menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman para leluhur kepada anggota keluarganya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu bertumbuh. Bertumbuh itu sini dikatakan bahwa tanaman dikatakan bertumbuh apabila ia menampakkan perubahan. Kunci untuk bertumbuh bagi keluarga Kristen adalah mempelajari firman Tuhan. Nah, di sini sudah dikatakan bahwa kunci atau sebuah pegangan kita sebagai orang Kristen, jika kita mau bertumbuh, maka kita harus mempelajari firman tersebut dalam kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan bahwa beberapa aspek pertumbuhan dalam keluarga. Yang pertama itu keluarga sampai tempat bernaung Roh Kudus, artinya keluarga harus bersikap kritis dan menolak terhadap nilai-nilai yang merusak budaya keluarga. Yang kedua itu keluarga yang menyambut kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-harinya, misalkan menghadirkan simbol atau objek yang dapat mengingatkan kehadiran Allah, misalnya yaitu salib berupa gambar, misalnya berupa gambar Kristen, lagu rohani, Alkitab, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu keluarga mencari tuntutan Allah yang dilakukan dalam berbagai pertemuan dan kebaktian keluarga, dan juga keluarga yang menopang kehidupan religius atau rohani, yaitu masing-masing anggota keluarga, yaitu dimana selain dari beberapa aspek tersebut terdapat sebuah hambatan, yaitu maksud saya yang dapat menyebabkan orang itu tidak bertumbuh, yaitu banyak orang Kristen datang beribadah, yaitu sangat senang mendengar khotbah, namun hanya sekedar untuk kepuasan intelektualnya saja, tanpa memiliki sukacita dan kerinduan yang besar untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dikatakan bahwa memang benar kebanyakan setiap kita pulang beribadah atau datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, setelah pulang dari gereja kita kebanyakan menyimpang dari hal apa yang kita dapatkan dari setelah kita mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh baik itu pendeta atau pikaris dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu berbuah. Berbuah yaitu seperti pohon yang menghasilkan buah, di mana kehidupan keluarga kita pun harus menghasilkan buah kalau kita mau berakar, bertumbuh sebagai keluarga Allah.
Buah yang dikandung Allah yang dihasilkan oleh keluarga adalah melakukan kehendaknya, sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama di dunia ini. Itu buah yang dihasilkan keluarga itu dapat berupa yang pertama, pencerminan kasih Allah dalam keluarga kita, yaitu sebagai perwujudan nyata yaitu relasi keluarga Allah. Yang kedua yaitu penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat, serta pengukuhan dan dorongan antar anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Nah, baik adik-adik, dari materi kita tadi, Bapak ingin bertanya kepada salah satu dari kita, yaitu atas nama Doni. Baik, menurut kamu apa yang kamu dapatkan dari materi kita hari ini? Baik, terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sebelum kita masuk ke dalam kesimpulan, Bapak ingin salah satu dari kita yaitu membaca dari Efesus pasal yang keempat, yaitu ayat yang ke-15. Baik, terima kasih. Kesimpulan kita untuk materi hari ini itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan, yaitu terjadi dalam setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, baik itu individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah kalau tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh dalam hubungan dengan Kristus yaitu mempunyai makna lebih mengenali Dia, itu lebih mengasihi dan menaatinya. Bertumbuh juga sebagai keluarga Allah, yaitu berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanannya. Itu sebagai korban tebusan keselamatan bagi umat manusia. Baik, Bapak di sini ada sebuah pertanyaan sebelum kita mengakhiri sebuah pertemuan kita hari ini. Bapak punya sebuah tugas kelompok di mana tugas ini akan dibagikan dalam beberapa kelompok yang dipresentasikan minggu depan. Silakan bagi ketua kelas membagi dalam 3 kelompok. Jadi dalam satu kelompok bisa terdiri dari 3 atau 4 siswa. Baik, sekian materi yang Bapak sampaikan hari ini. Untuk lebih jelasnya nanti silakan jika yang bertanya, silakan bertanya dalam grup kita. Bapak terima pertanyaan teman-teman atau adik-adik sekalian, Bapak tunggu. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Bapak minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Shalom, selamat siang adik-adik atau teman-teman. Bapak akhiri kelas kita ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.